Komisi Pemilihan Umum atau KPU terus mempersiapkan lokasi debat perdana Capres-Cawapres 2024. Bertempat di halaman kantor KPU, sejumlah petugas terus mempersiapkan panggung debat Capres-Cawapres. Adapun bentuk panggung seperti town hall dengan posisi Capres-Cawapres berada di tengah agar terlihat dari segala sisi. Menurut rencana, besok 12 Desember 2023 merupakan debat perdana Capres-Cawapres 2024. Sementara itu, Satgas Preventif Pemilu 2024 Polri mengatakan pihaknya melibatkan 271 personel Mabes Polri dan 1.000 lebih personel dari Polda Metro Jaya untuk pengamanan debat perdana esok. Jumlah personel yang dikerahkan ini terdiri dari Mabes, kemudian juga dari Polda Metro Jaya. Ya, jadi 2, dan ini termasuk dari satgas-satgas yang ada di pusat maupun yang ada di wilayah. Kita sama-sama, ya. Jumlahnya sekitar kalau dari kita, dari Mabes nanti ada 271, kemudian dari Polda Metro Jaya ini sekitar 1.000-an demikian. Komisi Pemilihan Umum atau KPU resmi mengumumkan 11 orang sebagai panelis debat perdana Capres-Cawapres 2024. KPU menyebutkan ke-11 orang panelis itu telah disepakati oleh masing-masing tim pemenangan pasangan calon presiden. Beberapa nama diantaranya adalah Mada Sukmajati, Lita Tiesta, Agus Riwanto, Bayu Dwi Anggono, Al-Makin, dan Wawan Masudi. Salah satu panelis debat, Ketua Komnas HAM periode 2017-2022 Ahmad Taufan Damanik menyebut pihaknya telah menandatangani Fakta Integritas. Fakta Integritas itu berisi komitmen untuk bersikap objektif dan tidak membocorkan pertanyaan debat. Kami akan dikumpulkan di satu lokasi untuk dikarantina dan untuk itu juga diminta menandatangani satu Fakta Integritas untuk bersikap objektif dan tidak membocorkan soal-soal yang nanti akan kami siapkan. Sebelumnya, KPU akan menggelar debat perdana Capres-Cawapres 2024 pada hari Selasa 12 Desember 2023. Tema debat perdana bakal membahas isu pemerintahan, hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi. Selain itu, pembahasan juga menyinggung soal penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. KPU menjadwalkan 5 kali debat Capres-Cawapres, 2 kali pada Desember 2023 dan 2 kali pada Januari 2024, serta 1 kali pada Februari 2024. Selain diatur dalam undang-undang, debat bertujuan agar masyarakat bisa mengetahui visi misi dan gagasan para pasangan calon sebelum memilihnya. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui informasi terkini terkait persiapan debat perdana esok, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV. Ada Valentina Sitorus dari kantor KPU di Jakarta. Selamat petang, Valen. Bagaimana persiapan venue debat, kemudian juga segmentasi hingga durasi waktu debat esok, Valen? Iya, selamat petang Ibrahim. Hingga hari ini mungkin persiapannya secara angka bisa saya informasikan bahwa ini sudah mencakup 80%. Seperti yang bisa Anda dengar sayup-sayup di belakang saya, ini teknisi memang sudah menyiapkan dan memasang sorot lampu, kemudian juga mengecek audio bagaimana volumenya begitu untuk dipastikan. Karena pada nanti malam sesuai dengan konferensi pers yang disampaikan oleh Ketua dan juga Komisioner KPU, nanti malam ini akan dilangsungkan gladi bersih begitu ya, persiapan final jelang debat perdana yang akan diselenggarakan pada 12 Desember atau besok Selasa, tepatnya pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan tadi juga disampaikan bahwa durasi debat perdana besok ini waktunya adalah 150 menit, di mana 120 menit ini adalah sesi debat yang akan berlangsung. Dalam 150 menit itu akan terbagi dalam 6 segmen, di mana segmen masing-masingnya ini memang terdiri dari
pembuka, kemudian debat yang berlangsung dan juga penutup. Untuk secara detail tadi juga Komisioner KPU Agus Melas ini menyampaikan bahwa di segmen pertama ini akan ada pembukaan, kemudian juga pembacaan tata tertib yang harus diikuti oleh siapa saja yang hadir di sini, kemudian juga yang harus dipatuhi oleh pasangan calon, kemudian juga penyampaian visi, misi, dan program kerja yang sesuai dengan tema debat. Tema debatnya memang besok hari itu berisi tentang hukum, hak asasi manusia, pemerintahan, kemudian juga pemberantasan korupsi, kemudian ada juga mengenai penanganan disinformasi, kerukunan warga, dan penguatan demokrasi. Kemudian nanti setelah pembacaan visi, misi, dan program kerja yang dilakukan secara berdua, baik itu capres dan juga cawapres, baru di segmen 2 dan juga segmen 3 ini paslon harus mewakilkan sesuai dengan tema debat besok. Debat besok itu hanya disampaikan oleh calon presiden. Jadi hanya calon presiden dari masing-masing paslon yang kemudian menjawab pertanyaan yang sebelumnya sudah dirumuskan oleh 11 panelis yang memang saat ini sedang melakukan karantina. Nah, dari penyampaian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan oleh para calon presiden ini, kemudian antar calon presiden bisa kemudian menanggapi dan juga bisa memberikan pertanyaan lanjutan sebagai pendalaman dari antar paslon begitu. Kemudian segmen 4 dan 5 tanya jawab dan juga tanggapan. Di sana tentu juga akan ada interaksi tanggapan lontaran pertanyaan dari paslon 1, paslon 2, dan juga paslon 3. Dan kemudian segmen akhir nanti dikemas secara penutup. Dan informasi ini tadi disampaikan lengkap oleh Ketua KPU, yakni Hashim Asyari. Dan berikut pernyataan selengkapnya. Pada intinya, durasi waktu selama debat itu total ada 100. Per segmen itu ada jeda yang waktunya kurang lebih menit 5 menit ya, 5 menit. Iya, Ibrahim dan juga saudara, memang besok ini siapapun yang hadir dalam proses debat di gedung ataupun di teras gedung KPU RI ini memang terbuka secara terbatas. Artinya meskipun ada 800 kapasitas yang bisa dihadiri oleh setiap orang yang hadir di sini, namun masing-masing paslon ini hanya boleh membawa 75 tim dari perwakilan masing-masing paslon. Ini juga di luar dari undangan ketua umum, partai pengusung, dan juga sekjennya. Nah, nanti dari sisanya, artinya dari 225 orang yang dibawa oleh 3 paslon ini, nanti KPU juga mengundang pihak-pihak lain seperti penyelenggara KPU seperti Bawaslu dan juga DKPP, dan juga undangan kepada perwakilan lembaga dan kementerian, termasuk juga perwakilan duta besar. Nah, persiapan terus diupayakan, Ibrahim dan juga saudara. Kita lihat, karena tadi juga sempat kami tanyakan kepada salah satu komisioner KPU, memang menyatakan bahwa KPU sendiri sebagai penyelenggara kampanye dalam sesi debat ini sudah siap melaksanakan debat yang nantinya akan digelar besok hari. Dan besok informasinya pengamanan akan dilakukan secara optimal, tidak ada tim relawan yang bisa masuk ke arena terbatas ini, karena nanti di depan gedung KPU sendiri akan dilakukan sterilisasi, artinya di Jalan Imam Bonjol ini tentu akan dilakukan penutupan, sehingga ada upaya pengalihan arus lalu lintas yang tentu ini akan kami tanyakan lebih lanjut kepada Ditlantas Polda Metro Jaya selaku yang menangani bagaimana arus lalu lintas yang besok pasti akan terbatas di sekitar kantor gedung KPU RI Jakarta. Sementara begitu, Ibrahim. Terima kasih Valen untuk informasi Anda langsung dari gedung KPU di Jakarta.